Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan hadis kita tentang bab ikramud dhaif wa fadlu itharihi, bab keutamaan atau bab memuliakan tamu dan keutamaan lebih mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri. Kemarin kita sudah mengambil hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan ada seorang yang datang kepada Rasulullah yang mengatakan, aku adalah orang yang susah. Lalu beliau tanya kepada istri-istri beliau apakah mereka punya sesuatu yang bisa membantunya. Semuanya menjawab bahwasanya mereka tidak punya apa-apa kecuali air. Kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamunya. Lantas ada seorang dari Ansar, dia mengatakan saya. Lalu dia pergi ke rumahnya dan menanyakan kepada istrinya apakah ada sesuatu. Dia mengatakan tidak, kecuali makanan anak-anak. Lalu disiasati oleh orang Ansor ini, sibukkan anak dengan sesuatu. Apabila tamu kita datang, padamkan lampu dan perlihatkan kepadanya bahwasanya kita sedang makan. Lalu besoknya dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan Allah merasa takjub terhadap perbuatan mereka berdua terhadap tamunya yang mereka lakukan pada malam itu. Hadis berikutnya, hadis nomor 5328, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية واطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar bata bihi dhaifun, seorang tamu bermalam di rumahnya. Falam yakun indahu illa qutuhu wa qutu subyanihi. Tidak ada yang dia miliki kecuali makanan untuk dia dan untuk anaknya. Lantas dia mengatakan kepada istrinya, tidurkan anak-anak
dan padamkan lampu, lalu suguhkanlah kepada tamu apa yang engkau miliki. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan tamu tadi atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga memerlukan. Nah, di sini ada ithar. Dan ini ithar mementingkan atau lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan ini menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Baik. Hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Fudail an abihi an Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyudhifahu falam yakun indahu ma yudhifuhu faqala ala rajulun yudhifu hadha rahimahullah faqala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Talhah فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. Dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, ada seorang datang kepada Rasulullah untuk minta dijamu. Namun Nabi tidak memiliki apa yang bisa menjamunya. Lantas Rasulullah mengatakan, tidakkah ada seorang laki-laki yang siap untuk menjamu orang ini? Semoga Allah merahmatinya. Lantas ada seorang dari Ansar berdiri yang dikenal dengan nama Abu Talhah. Lantas dia pergi ke rumahnya. Lalu wasaqal hadis, lalu hadisnya dicantumkan seperti hadis Jarir, yakni seperti hadis sebelumnya, dan disebutkan juga turunnya ayat, yaitu ayat Al-Hasyr ayat 9 itu, sebagaimana disebutkan oleh Waqi'. Hadis yang ketiga atau dalam bab ini hadis yang keempat, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة ابن صوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. Dari Miqdad atau dengan sanadnya kepada Miqdad, dia mengatakan, yakni Miqdad mengatakan, aku dan dua orang sahabatku berjalan. Yang mana kondisi kami pada saat itu karena saking lapar, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya, waqad dhahabat asma'una wa absaruna minal jahad. Pendengaran dan penglihatan kami telah hilang, tidak bisa dia melihat. Karena disebabkan oleh rasa lapar. Faja'alna na'ridu anfusana ala ashabi Rasulillah.
Maka kami mulai menawarkan diri kami kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa ahadun minhum yaqbaluna. Tak seorang pun dari mereka yang menerima kami. Fataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam fantalaqa bina ila ahlihi. Lalu kami mendatangi Rasulullah. Lalu beliau membawa kami ke rumahnya. Hadis tadi mengatakan falaisa ahadun yaqbaluna, tidak ada seorang pun yang menerima kami. Hadza mahmulun ala anna alladhina 'aradu anfusahum 'alaihim kanu muqillina laisa 'indahum syai'un yuwasiuna bihi. Tidak ada seorang pun yang menerimanya. Ini ditafsirkan bukan sahabat pilih, akan tetapi orang yang mereka tawarkan, ya, orang yang mereka tawarkan itu atau orang yang mereka minta tadi adalah orang yang juga tidak punya, ya, kanu muqillin, mereka adalah orang yang juga sangat sederhana, tidak memiliki apa-apa yang bisa mereka berikan. Makanya mereka tidak menerimanya. Lalu mereka datang kepada Nabi dan Nabi membawa mereka ke rumahnya. Fa'idha thalathatu a'nuzin. Lalu ternyata ada 3 ekor kambing betina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtalibu hadzal labana bainana." Kata Nabi, perahlah susu kambing ini. Qala fakunna nahlibu fayashrabu kullu insanin minna nasibahu. Wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Lantas kami memerah susu kambing tersebut, masing-masing dari kami meminum jatahnya. Dan kami berikan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jatahnya. Qala fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidhu naima wa yasma'u al-yaqdhan wa yusmi'u al-yaqdhan. Lalu dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada malam hari. Lalu beliau mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang tidur, tapi bisa dapat didengar oleh orang yang sedang sadar, yakni sedang bangun. Imam Nawawi mengatakan, hadza fihi adabus salam ala al-iqadh fi mawdi'in fihi niyam. Di sini terdapat adab cara mengucapkan salam kepada orang yang tidak tidur di tengah-tengah orang yang sedang tidur. Jadi ini ada yang bangun, ini ada yang tidur. Bagaimana cara mengucapkan salamnya? Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au man fi ma'nahum, atau orang yang senada atau yang sama kondisi dengan mereka. Wa annahu yakunu salaman mutawassitan bainar raf'i wal mukhafanah wal mukhafatah, antara
yakni salamnya itu tengah-tengah di antaranya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bihaits di mana yusmi'ul iqal wa la yushawwih ala ghairihim wa la yuhawwishu ala ghairihim. Yusmi'ul iqad wa la yuhawwishu ala ghairihim. Yakni di mana yang orang yang bangun dapat mendengarnya dan tidak mengganggu orang yang lain. Seukuran ya bisa didengar oleh. Tapi jangan salam dalam hati. Ada orang salam tapi salamnya enggak terdengar oleh seorang pun. Nah, ini enggak salam namanya. Qala thumma ya'ti al-masjida fayusalli. Kemudian Rasulullah SAW datang ke masjid, lalu beliau salat. Thumma ya'ti syarabahu fayashrab. Lantas beliau mengambil minumannya, yakni susunya tadi, lantas beliau meminumnya. Fa'atani syaitanu dhata laylatin وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار فتتحفونه ويصيب عندهم ما بي حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشربتها فلما أن غلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده ويدعو عليه فتهلك وتذهب دنياك وآخرتك. Lalu dia mengatakan, fa'atani syaitan. Lalu syaitan datang kepadaku, katanya. Pada satu malam, Zata lailatin, fa'atani syaitan zata lail, pada satu malam syaitan datang kepadaku. Waqad syaribtu nasibi, dan aku telah meminum bagian dari air minumku. Faqal, lalu syaitan itu berkata, Muhammadun ya'til ansara fathifunahu wa yusibu indahum. Muhammad SAW sedang mendatangi orang-orang Ansar yang memuliakan mereka, lalu ia mendapatkan apa yang ada pada mereka, yakni orang Ansar memuliakan Nabi dan Nabi memakan apa yang ada pada orang Ansar. Ma bihi hajatun ila hadhil jur'ah. Karena syaitan ini dia tidak membutuhkan air susu yang seteguk ini. Fa'ataituha fasyaribtuha. Maka aku mengambil air itu atau minuman itu lalu aku meminumnya. Falamma an walagat fi batni falamma an waghalat fi batni,
wa alimtu annahu laysa ilaiha sabilun. Qala naddamani asy-syaitan. Tak kala minum tersebut sudah masuk atau sudah jauh masuk ke dalam perutku, aku menyadari bahwa hal itu tidak ada jalan lain. Ia berkata, syaitan telah membuat diriku menyesal. Faqal, lalu syaitan berkata, waihak, celaka engkau. Ma sana'ta, apa yang telah kamu perbuat? Asyaribta syaraba Muhammadin, apakah engkau meminum minuman Muhammad? Fala yajiduhu fayad'u alaika fatahlik. Nanti dia datang, yakni Nabi datang, dia tidak mendapatkan minuman, lalu dia mendoakan celaka terhadapmu, maka engkau akan bisa menjadi binasa. Fatadhhabu dunyaka wa akhiratuk. Maka binasalah duniamu dan akhiratmu bisa menjadi hilang. Wa alayya syamlatun. Aku mengenakan atau memakai pada waktu itu mantel. Idza wada'tu ala qadamayya kharaja ra'si. Kalau saya tutupkan ke kakiku, kepalaku keluar. Yakni kondisi pada malam itu dia pakai selimut. Wa idza wada'tu ala ra'si kharaja qadamai. Kalau saya letakkan di kepalaku, keluarlah kakiku. Wa ja'ala la yaji'uni an-naum. Pada malam itu rasa tidur pun tidak datang kepadaku. Wa amma sahibayya fanama wa lam yasna'a ma sana'tu. Adapun dua sahabatku, keduanya sedang tidur dan tidak melakukan apa yang aku lakukan. Qala faja'an Nabi. Lantas pada malam itu Nabi datang. Fasallama kama kana yusallim. Beliau mengucapkan salam sebagaimana beliau mengucapkan salam sebelumnya. Tsumma atal masjid fa shalla. Kemudian beliau mendatangi masjid dan salat. Tsumma ata syarabahu. Lalu beliau mengambil minumnya. Fakashafa anhu falam yajid fihi syai'a. Lalu dia cari, ternyata tidak ada sesuatu yang akan diminumnya karena sudah diminum tadi. Farafa'a ra'sahu ila as-sama'. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit. Faqultu, lalu aku mengatakan pada diri saya sendiri, al-an yadu alayya fa ahlik. Sekarang Nabi akan mendoakan celaka terhadap diriku. Ya. Sehingga aku bisa binasa. Jadi kisahnya tiga orang bertamu kepada Nabi. Nabi memiliki tempat ya di mana sahabat-sahabat yang tidak punya rumah itu dilayani oleh Rasulullah SAW, tinggal di Suffah. Ahli Suffah, kalau kita masuk ke Raudhah itu ada tempat tinggi ya di belakang kuburan Rasulullah, itu namanya Suffah. Itu tempat sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga, dia tinggal di Madinah di tempat itu. Dan mereka ini dikasih makan oleh Rasulullah SAW. Lalu
ketika Nabi SAW berdoa pada malam itu, yang orang tadi sudah mengira bahwasanya dia akan didoakan celaka. Ya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man asqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Imam Nawawi dia mengatakan, fihi du'a lil muhsin wal khadim waliman sayaf'alu khaira. Di dalam doa yang diucapkan ini, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, beri makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Di sini terdapat doa bagi orang yang telah berbuat baik. Yaitu orang yang memberikan makanan atau minuman. Wal khadim, bagi orang yang menyuguhkan. Ya, orang yang menyuguhkan makanan. Waliman sayaf'alu khairan, dan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan. Maka kita ucapkan doa ini. Wa fihi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hilmi wal akhlaq al-mardiyyah wal mahasin al-mardiyyah wa karam an-nafs was sabri wa ighdai an huquqihi. Di dalam ungkapan ini menunjukkan akan karakternya Nabi, di mana beliau memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat yang beliau miliki adalah sifat lembut, akhlak yang terpuji, selalu berbuat baik, sifat jiwa yang dermawan, sifat sabar, tidak mengindahkan hak-haknya, ya, ini tidak menuntut haknya. Oh, ini dia punya dia, mana nih minuman saya tadi mana? Enggak. Beliau maafkan. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yas'al an nasibihi min al-laban. Karena Nabi tidak meminta atau menanyakan, mana nih jatah saya? Aku enggak ada. Gitu. Ketika jatahnya tidak ada, sudah. Dia cuek. Ya, dia biarin aja. Itu namanya al-ighdha an huquqihi. Dia tidak mengindahkan haknya sehingga dia tidak bertanya tentang air minum yang tadi itu adalah jatahnya. Ini adalah sifat Nabi yang luar biasa. Qala fa'amadtu ila syamlati fashadattuha alayya. Lalu aku tarik selimutku dan aku tutupkan pada diriku. Fa akhadtu syafrata fantalaqtu ila fa'amadtu ila syamlati fashadattuha alayya. Lalu fa akhadtu syafrata fantalaqtu ila al-a'nuzi ayyuha asman فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافل فإذا هن حفل كلهم فمت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه قال فحلبت فيه حتى علته رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب ثم نولني. Lalu dia mengatakan bahwa
Aku mengambil mantalku dan aku ikatkan pada diriku. Kemudian aku mengambil pisau, lalu pergi ke tempat kambing betina dan memilih mana kambing betina yang lebih gemuk agar aku menyembelihnya dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba kambing itu melimpah air susunya dan tiba-tiba seluruh kambing tersebut melimpah air susunya. Jadi tadi air susu kayaknya tidak ada, tahunya air susunya banyak. Lalu aku mengambil bejana kepunyaan keluarga Rasulullah SAW dan aku menggunakannya untuk memerah susu. Jadi dia pengen mengganti jatah Nabi susunya sudah habis tadi yang diminumnya, dia ganti dengan daging tadi rencananya. Ternyata susunya mau banyak. Lalu diperahlah susu ini, lalu ya dipilih, diambil tempat bejananya Rasulullah, lalu dimasukkan di sana. Idza hunna haflun kulluhum, yakni tiga kambing tadi banyak susunya. Imam Nawawi mengatakan hadhihi min mu'jizatin nubuwah wa atharu barakatihi. Ini menunjukkan akan mukjizat kenabian dan pengaruh dari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku memberikan kepada Nabi susu yang sudah diperah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaribtum syarabakumul laila?" Apakah kalian sudah minum susu kalian malam tadi? Qala qultu na'am. Aku katakan ya Rasulullah. Ishrab. Fashariba thumma nawalani. Lalu dia suguhkan susu yang baru diambil, lalu dia berikan kepada Nabi, minumlah. Lantas beliau minum dan beliau memberikannya kepadaku. Faqultu ya Rasulullah ishrab. Fashariba thumma nawalani. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah minumlah. Lalu beliau minum, kemudian menyuguhkannya kepadaku. Falamma araftu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rawiya. Ketika saya melihat Nabi sudah puas dalam minum, wa asabtu da'watahu. Aku merasakan efek dari doanya Nabi. Ya Allah, berilah makan orang yang beriku makan, berilah minum orang yang memberi minum. Fadhahiktu hatta ulqitu ila al-ard. Sehingga aku gembira, ketawa sampai aku terbahak-bahak. Ketawa sampai jatuh di atas tanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda sawatika ya Miqdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Miqdad, ada sebuah kesalahan yang telah engkau perbuat wahai Miqdad. Faqultu ya Rasulullah, kana min amri kadza wa kadza, wa fa'altu kadza wa kadza. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, urusanku adalah demikian dan demikian dan aku melakukan demikian dan demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadhihi illa rahmatun minallah. Tidaklah ini melainkan rahmat dari Allah. Afala kunta adantani fanuqidhu sahibaina fayusibani minha. Lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau mengizinkanku dan kita bangunkan kedua sahabat kita agar mereka juga berdua bisa mendapatkannya, yakni mencicipinya.
Qala faqultu walladhi ba'athaka bil haqq ma ubali idza asabtaha wa asabtuha ma'ak man asabaha minan nas. Beliau mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak peduli apabila engkau telah mendapatkannya dan aku juga telah mendapatkannya bersama engkau, begitu pula halnya dengan orang lain. Ya, maksudnya terserah, berikanlah semuanya. Ya. Makna dari ini, annahu kana indahu hazanun syadidun khaufan min ayyad'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam likaunahu adhaba nasiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'arrada adhahu. Maknanya bahwa Miqdad tadinya sangat bersedih sekali dan khawatir akan didoakan celaka oleh Rasulullah karena dia telah menghilangkan minumnya Rasulullah, yakni menghabisi minumnya Rasulullah, dan khawatir akan menimpa dirinya akan sesuatu yang tidak menyenangkan. Falamma alima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rawiya wa ujibat da'watuhu, ketika dia melihat bahwasanya Nabi minum dan sudah puas, ya, banyak minumnya, bahwasanya doa Nabi ini terkabulkan, dia bergembira dan ketawa, ya, fariha wa dhahika hatta saqata ila al-ard min kathrati dhahkihi lidhahabi ma kana bi min hazid wa inqilabi surura. Beliau sangat gembira dan ketawa sampai jatuh di atas tanah karena saking ketawanya dia, karena disebabkan rasa kesedihannya sudah hilang dan berubah menjadi sebuah kegembiraan bisyurbi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijabati da'watihi liman at'amahu wa saqah. Disebabkan karena Nabi sudah minum dan terpenuhinya doa Nabi bagi orang yang memberinya makan dan memberinya minum. Wajriyannya dzalika ala yadil Miqdad, dan itu terjadi, ya, pada diri Miqdad. Wa dhuhur hadzal mu'jizah, dan kelihatan mukjizat ini. Fa ta'ajjub li ta'ajjubihi min qubhi fi'lihi awalan wa husnihi akhiran. Dan keheranannya bahwa perbuatan yang pertama adalah salah dan berakhir menjadi perbuatan yang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhi illa rahmatun minallah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tiada lain karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ihdatsu hadzal laban min ghairi waqtihi wa khilafil ada, yakni munculnya perbuatan Nabi, ya, munculnya susu, ya. Walihada qala fi ihda sawatika ya Miqdad, ay innaka fa'alta su'an min al-fi'lat ma hiya, fa akhbarahu khabarahu, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadhi illa rahmatun min Allah, ay ihdatsu hadha al-laban fi ghairi waqtihi wa khilafu 'adatihi in kana al-jami' min fadlillah ta'ala. Yani kekeliruan dari Miqdad, yaitu kesalahannya, lalu disebutkan apa perbuatan yang telah dilakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan ini adalah rahmat dari Allah, yaitu Allah memunculkan susu yang sebenarnya belum waktunya ada, sehingga kambing itu banyak susunya, ya, malahan menyelisih kebiasaan. Setelah diperah sebesarnya habis susunya. Nah, ini muncul susu yang banyak. Ini adalah rahmat dari Allah, ya, walaupun semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ini bisa kita lihat bahwasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga adalah bagaimana para sahabat memuliakan tamu, ya, yaitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.